Perkenalkan, nama saya Febriana Selisha Gita, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 3E dengan NIM 2301 0630287. Nah, ketika berbicara terkait dengan pendidikan, sepertinya tidak akan ada habisnya. Jadi kali ini saya akan membahas terkait dengan kurikulum merdeka. Teman-teman pasti sudah tidak asing ya dengan kurikulum merdeka. Nanti seperti apa sih kurikulum merdeka itu, bagaimana cara berjalannya, kemudian apakah ada tantangan dan solusi yang bisa diberikan. Jadi bagaimana ke depannya? Let's see. Kemendikbudristek telah menerbitkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2024 yang menetapkan kurikulum merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum bagi seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Nah, sebagai bagian dari pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka yang tadinya disebut dengan kurikulum prototipe dikembangkan menjadi kerangka kurikulum yang lebih fleksibel. Kurikulum merdeka berfokus pada materi yang lebih esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Lalu, apakah terdapat karakteristik utama dari kurikulum merdeka? Jawabannya tentu saja ada. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, di mana bertujuan untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikutnya, fokus materi esensial, di mana terdapat cukup banyak waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Lalu terkait dengan fleksibilitas. Kurikulum merdeka menyediakan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, setelah membahas terkait dengan karakter utama dari kurikulum merdeka, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka, di mana melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah penilaian tes diagnostik. Asesmen diagnostik ini dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengenali potensi, karakteristik, maupun kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu perencanaan, di mana perencanaan ini dilakukan untuk proses pembelajaran yang sesuai dengan hasil tes diagnostik tadi. Lalu yang berikutnya adalah pembelajaran itu sendiri. Nah, di dalam pembelajaran ini guru dapat melakukan asesmen baik sumatif maupun formatif untuk mengembangkan metode pembelajaran yang akan diterapkan. Dari sedikit bahasan kurikulum merdeka tadi, tentu saja tidak akan luput dari kesalahan. Nah, apakah ada tantangan tersendiri dalam penerapan kurikulum merdeka di dunia pendidikan? Kita akan bahas secara mendalam. Nah, yang dirasa cukup besar mungkin ya teman-teman di sini adalah campur tangan dari pemerintah. Sinergitas yang dilakukan mungkin belum berjalan dengan baik, sehingga dari pemerintah sendiri belum melakukan dukungan secara menyeluruh untuk dirasakan bagi Bapak Ibu guru tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Sehingga mungkin pelatihan-pelatihan dari penerapan kurikulum merdeka belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga bekal, wawasan, dan pengetahuan guru dalam mendalami kurikulum merdeka ini belum cukup matang. Nah, yang berikutnya terkait dengan SDM, sumber daya manusia. Berbicara terkait SDM di sini berarti bisa saja guru maupun peserta didik. Nah, kali ini terkait dengan guru, saya pernah melakukan observasi di sebuah sekolah dasar yang ada di Yogyakarta, di mana bertanya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Dari Bapak Ibu guru mengemukakan bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini dirasa terlalu mendadak,
sehingga Bapak Ibu guru perlu berlatih untuk menyesuaikan paradigma baru. Lalu Bapak Ibu guru juga mengeluhkan terkait dengan urusan administrasi yang cukup rumit sesuai dengan kurikulum Merdeka, di mana harus menggunakan perkembangan teknologi yang ada, sedangkan tidak semua Bapak Ibu guru paham akan cara penggunaan teknologi di masa kini. Nah, yang selanjutnya tantangan dari peserta didik itu sendiri. Karena tuntutan dari kurikulum Merdeka ini adalah sebagai belajar mandiri, tidak semua peserta didik mampu menyesuaikan untuk mendalami materi secara mandiri, di mana di sini membahas terkait dengan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah ataupun berbentuk project. Tidak semua peserta didik dapat mempunyai kemampuan yang cepat dalam menanggapi suatu permasalahan atau ketika mendapati materi dari Bapak Ibu guru, sehingga dirasa peserta didik kurang mendapatkan pengawalan terkait dengan materi yang didapatkannya. Nah, dari tantangan yang sudah disebutkan tadi, apakah ada solusinya? Apakah bisa dibuat atau diciptakan suatu inovasi untuk tetap menyukseskan kurikulum Merdeka ini? Nah, apakah teman-teman di sini pernah mendengar istilah flip learning atau flip classroom? Nah, jadi di sini flip learning atau flip classroom ini sedikit berbeda, namun keduanya adalah inovasi yang dapat diterapkan dalam penyesuaian kurikulum Merdeka, di mana flip classroom ini berperan sebagai pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Jadi singkatnya adalah peserta didik belajar mandiri seperti membaca materi dengan memanfaatkan teknologi yang ada sebelum memasuki kelas, sehingga peserta didik sudah siap untuk pembelajaran yang ada di kelas nantinya. Nah, flip classroom ini apabila diterapkan secara konstan dan dengan metode yang tepat dapat membantu menyukseskan implementasi kurikulum Merdeka. Selanjutnya adalah sinergitas dari pemerintah. Mengapa diperlukan adanya sinergitas? Di sini adalah untuk menyelaraskan tujuan dari implementasi kurikulum Merdeka itu sendiri, sehingga guru dapat mendapatkan bekal kurikulum Merdeka yang sesuai sehingga dapat diterapkan kepada pembelajaran untuk peserta didik, dan juga tujuan dari kurikulum Merdeka itu sendiri dapat tercapai. Jadi peran pemerintah di sini sangatlah penting untuk terus mengawal tenaga pendidik yang ada di seluruh Indonesia supaya mendapatkan bekal yang merata terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, dari adanya sinergitas pemerintah dan tenaga pendidik dapat tercapai tujuan yang selaras dengan terbentuknya peraturan penetapan kurikulum Merdeka tersebut. Nah, ketika membicarakan terkait dengan pendapat pribadi, apa yang akan saya hadirkan untuk menghadapi tantangan dari implementasi kurikulum Merdeka? Jadi, saya mendapati pikiran bahwa dapat dilakukan sistem role play atau metode role play, yaitu bermain peran. Bukan guru menjadi peserta didik atau peserta didik menjadi guru, namun di sini adalah menekankan peserta didik berperan sebagai individu yang harus mengerti bahwa dirinya bisa mendapatkan materi secara baik dengan kompetensi yang ada di dalam dirinya. Contoh sederhana dari penerapan metode role play atau bermain peran ini adalah ketika pembelajaran berlangsung, guru dapat menekankan kepada peserta didik bahwa peserta didik inilah individu yang berperan penting bagi dirinya sendiri dalam pelaksanaan pembelajaran. Peserta didik diyakinkan bahwa individu masing-masing dapat menerima transfer ilmu yang diberikan dengan kompetensi yang mereka miliki. Permainan peran ini juga dapat dilakukan dengan teman sebaya, yaitu bantuan teman sebaya yang lebih berkompeten untuk saling membantu dalam pembelajaran. Karena seperti pada pengalaman yang saya alami, teman sebaya itu lebih mudah didengar oleh masing-masing individu karena bahasa yang mudah dimengerti. Nah, dari inovasi yang dihadirkan tadi,
masih memerlukan banyak perencanaan supaya dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada di lapangan. Apakah sesuai dengan kebutuhan dengan peserta didik ataukah masih memerlukan banyak sekali pengembangan atau juga bisa dilakukan uji coba. Tentu saja hal tersebut harus dilakukan supaya penerapan inovasi pembelajaran dapat selaras dan juga mendukung pembelajaran yang ada di kelas. Dan cukup sekian perbincangan kita terkait dengan kurikulum merdeka yang ada di Indonesia. Semoga pendidikan di Indonesia terus berkembang untuk memajukan generasi emas 2045. Cukup sekian, salam pendidikan.